Heyo Pop Gengs. Siapa yang gak kenal dengan para pahlawan Indonesia yang berjasa ini? Tapi ternyata ada beberapa fakta menarik dari mereka yang gak banyak diketahui orang. Bahkan sengaja disembunyikan loh. Mau tahu seperti apa uniknya? Yuk langsung disimak sampai habis. Tentu kamu tidak asing dengan sosok pahlawan yang muncul di lembaran seribuan ini kan? Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi adalah pahlawan nasional asal Maluku. Ia dihukum mati karena menolak kerjasama dengan Belanda yang menindas, memaksa kerja rodi, dan menguras kekayaan Maluku. Tapi ternyata dalam sejarah Maluku, Banda Neira, Ternate, Tidore, dan Ambon serta gambar Patimura, menurut sketsa yang dibuat oleh K. M. R. Verhoeven, komandan marinir Belanda pada 1817, sebenarnya seperti ini, yang jika diperbaharui hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan gambar Patimura yang ada dalam uang kertas Rp1.000 adalah karya pelukis Christian Latuputi dari Lembaga Kebudayaan Rakyat yang baru dibuat pada tahun 1951. Perbedaan ini malah memicu perdebatan bahwa jangan-jangan keduanya memang dua orang yang berbeda dan sampai saat ini belum diketahui pasti mana yang benar. Selain gelar pahlawan nasional, kita juga mengenal gelar pahlawan kebangkitan nasional yang ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Nah, salah satu yang mendapat gelar pahlawan kebangkitan nasional ini adalah Suwardi Suryaningrat yang merupakan tokoh wartawan sekaligus pendidikan yang sempat diasingkan ke Belanda dan akhirnya memutuskan untuk melepas gelar kebangsawanannya lalu mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara agar bisa berbaur dengan rakyat jelata dan melanjutkan perjuangannya untuk pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Tomo adalah pahlawan kebangkitan nasional yang dikenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Dengar nih pidatonya yang menggelegar ini. Merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Namun di balik gagah dan kerennya Bung Tomo kala menjadi pejuang, ternyata dia ini sangat bucin loh ke istrinya yang ia kenal pertama kali saat menjadi perawat di PMI. Selama pacaran, ia kerap mengirimkan puisi dan surat kepada Sulistina saat sedang sibuk bertempur hingga saat ia dipenjara. Salah satunya berbunyi seperti ini. Jenglis, aku cinta padamu, nanti kalau perang sudah usai dan kita akan membuat mahligai. Manis banget sih. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro, salah satu musuh yang paling sulit dikalahkan Belanda pada Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830, sehingga mendapatkan pahlawan nasional. Tak banyak yang tahu kalau ternyata Pangeran Diponegoro yang dikenal memiliki gaya politik ala kiai ini doyan minum anggur putih dan kecanduan mengunyah sirih loh. Katanya agar mengakali larangan Nabi Muhammad minum wine, dia mengatakan kepada orang-orang bahwa ia menjadikan wine sebagai obat. Bagus juga alasannya ya. Baik, sekarang kita beralih ke pahlawan yang pertama kali mendirikan sekolah untuk anak perempuan di Jawa. Siapa lagi kalau bukan R.A. Kartini? Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya agama R.A. Kartini ini apa? Karena dalam suratnya ia pernah menulis seperti ini. Ketahuilah Nyonya, bahwa saya anak Buddha dan itu sudah jadi alasan untuk pantang makan daging. Namun di surat lain ia menuliskan bahwa ia beragama Islam dan menganut keyakinan monoteisme seperti tertulis dalam suratnya tanggal 21 Juli 1902. Namun karena ia kecewa dengan adanya sistem poligami yang dianggapnya merugikan pihak perempuan. Faktanya, R.A. Kartini memang sejak umur 14 tahun menjadi vegetarian karena memiliki penyakit yang akhirnya disembuhkan oleh tabib Cina dan membuatnya memilih untuk tidak lagi makan daging. Namun tetap saja ia adalah seorang Islam yang berpikiran terbuka dengan agama lain. Ia tidak menyukai penduduk pribumi kala itu karena saling membenci dengan alasan pemahaman yang dangkal. Hingga muncullah satu kalimat darinya yang saat itu paling sering dikutip, yaitu agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi banyak dosa yang dilakukan atas nama agama. R.A. Kartini.
Nah, Bapak Proklamasi kita, Bung Hatta juga punya kisah unik nih sekaligus kasihan. Jadi Bapak Koperasi Indonesia ini semasa hidupnya ternyata punya keinginan untuk memiliki sepatu Boli atau Bali, merek sepatu paling bagus kualitasnya di era 1950-an. Saking pengennya, ia sampai menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Tapi karena harganya yang mahal, Bung Hatta harus menabung untuk bisa membeli sepatu impiannya itu. Sayangnya uang tabungannya itu gak pernah cukup. Soalnya selalu ada saja keperluan rumah tangga mendadak atau tiba-tiba ada kerabat dan kawan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Dan terpaksa menggunakan tabungannya itu. Hingga akhir hayatnya sepatu Bali idaman Bung Hatta tidak pernah terbeli. Tak lama setelah wafat, keluarga Bung Hatta pun menemukan lipatan gunting iklan sepatu merek tersebut yang telah lama tersimpan dalam dompetnya. Sedih banget ya. Well, hingga tahun 2015 melalui keputusan Presiden nomor 116/TK/2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, jumlah seluruh pahlawan nasional kini menjadi 168 orang. Tapi banyak yang gak tahu kalau sosok Abdul Muiz adalah sosok pertama yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ia dikukuhkan menjadi pahlawan nasional oleh pendiri Republik Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, berdasarkan nomor SK 218 tahun 1959 tertanggal 30 Agustus 1959. Ia adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan. Sebagai anak Sultan Minangkabau, ia sempat mendapat kesempatan untuk bersekolah di Sekolah Kedokteran Pribumi di Hindia Belanda. Tapi karena gak sanggup melihat darah, Abdul Muiz menghentikan pendidikan dokternya. Belakangan ia terlihat lebih menonjol di bidang bahasa sehingga ia pun melakukan perjuangan melalui itu. Abdul Muiz juga pernah ditangkap dan diasingkan ke Garut pada tahun 1927 karena turut terlibat dalam peristiwa pemogokan massal di Yogyakarta. Di pengasingan inilah lahir karya sastra populer yang berjudul Salah Asuhan. Nah, ada lagi nih pahlawan perempuan beretnis Tionghoa yang memutuskan menyamar sebagai laki-laki agar bisa ikut berperang. Namanya Desinyo. Kamu mungkin baru dengar kan namanya? Demi bisa ikut berjuang, ia sampai rela mengubah identitas administrasinya menjadi laki-laki dengan nama Muhammad Muksin. Ia mengenakan celana dan melilit dadanya agar bisa terlihat seperti laki-laki. Dan benar, ia menjadi satu-satunya perempuan yang terlibat dalam pertempuran melawan Belanda saat bergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Soekarno. Desinyo berhasil melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik, mulai dari merebut senjata hingga jadi perawat dadakan karena Palang Merah kala itu kekurangan orang. Sayangnya setelah kemerdekaan, nasibnya sempat menggelandang di ibu kota saat mengupayakan mendapat dana pensiun di usianya yang ke-60 tahun. Banyak yang menilai ia kesulitan mengurus dana pensiun karena berasal dari etnis Tionghoa. Hingga akhirnya pertanggal 29 Juli 1976, dia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai pejuang yang turut aktif mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gelar pahlawan Indonesia lainnya juga ada yang namanya pahlawan revolusi. Yaitu gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi G30S yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani yang disebut-sebut sebagai anak emas Soekarno. Ternyata bakat memimpinnya sudah terlihat sejak ia masih kecil. Saat remaja ia sempat menjadi koordinator dan memberikan komando kepada orang kampungnya ketika akan menangkap kerbau mengamuk. Kemampuan inilah yang kemudian ia asah terus-menerus hingga menjadi salah satu pemimpin paling terampil di militer Indonesia.